Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan program baca kitab ulama ya. Kita masih membaca kitab Tauhid di Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Taimi rahimahullahu taala. At-Taimimi rahimahullahu taala yang telah lahir di abad ke-12 Hijriah ya. 1115 wafat di 1206 rahimallahu taala. Baik, kita masuk perkataan salaf tentang tauhid. Qala Ma'alif rahimallahu taala, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Mas'ud yang semoga Allah meridhoinya, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu. Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi stempel wasiat tersebut, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ini. Surat Al-An'am, Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq," sampai ayat wa anna hadza sirati mustaqimah ya. Itu Al-An'am ayat ke 151 ya sampai 153. Nah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ta'alau mari kalian sini, aku bacakan apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang ya, mengharamkan berarti menunjukkan perbuatan itu haram, dosa, dan siapa yang mengerjakannya akan diazab ya. Apa perbuatan yang Allah haramkan? Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menduakan Allah, mempersekutukan Allah dengannya ya, dalam ibadah, syai'an dengan sesuatu apapun. Jadi janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada selain Allah juga. Ini syirik. Apalagi kalau nggak beribadah sama sekali, ya ini juga termasuk kekufuran. Kemudian sampai pada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan ini adalah jalanku yang lurus. Nah, ayat ini panjang ya. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan kalau kita mau tahu wasiat terakhir Nabi yang Nabi stempel, ya ini menunjukkan wasiat resmi, wasiat yang kuat, wasiat yang sangat urgent, yang sangat penting, yang harus diperhatikan oleh umat Islam ya, yaitu ayat ini, surat Al-An'am itu. Ya, isinya tentang larangan-larangan Allah, dosa-dosa besar. Pertama, jangan berbuat syirik. Jangan durhaka sama orang tua. Jangan membunuh anak-anak. Jangan mendekati fahisya, perbuatan keji, zina, riba. Kemudian jangan membunuh, wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Kemudian jangan makan harta anak yatim, wala taqtulu wala taqrabu malal yatim illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kemudian tunaikan hak manusia ya. Tegakkan takaran. Setelah itu kalau berbicara dengan adil. Setelah itu jangan mengikuti jalan-jalan selain jalan yang Rasulullah SAW ajarkan. Wa anna hadza siratin mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih.
Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi terakhir ayat itu kata Nabi, ikutilah jalanku. Ya, satu jalanku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian ikut-ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, sebenarnya dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud juga ya radhiyallahu anhu, ayat itu Nabi berikan perumpamaan seperti satu garis yang lurus dan garis-garis yang bengkok kanan kiri. Setiap garis yang bengkok itu ada setan yang mengajak kepada kebengkokan itu. Kemudian eh, yang ketiga, afwan, asar yang kedua dari Muaz bin Jabbar radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng Nabi di belakang Nabi SAW. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW ya. Ala himarin, di atas keledai. Faqala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad? Kamu tahu nggak apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah? Jadi Nabi bertanya tentang agama, ini tentang agama, tentang hak Allah dan hak hamba ya. Tentang agama berarti. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Muaz bin Jabbar radhiyallahu taala anhu kemudian tawadhu karena tidak tahu dan langsung menyandarkan ilmu itu kepada Allah dan kepada Rasul yang Allah ajarkan. Allah dan Rasulnya saja yang paling tahu tentang hal ini. Qala, maka Nabi ajarkan, fa inna haqqallahi 'alal ibad. Sungguh hak Allah atas hamba tersebut, artinya ini kewajiban hamba yang wajib ditunaikan kepada Allah. An ya'buduhu, hendaklah mereka menyembahnya saja. Wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan mereka menduakannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Ya ini mana la ilaha illallah. La ilaha illa ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin, tidak ada ilah, maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah, yang berhak diibadahi, illallah, kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Seperti firman Allah, ya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma tusyrikun. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, kepada ayahnya dan kaumnya, aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Ini makna la ilah, ya, menafikan. Illallah, illalladzi fatarani. Kecuali kata Nabi Ibrahim, aku hanya menyembah yang menciptakan aku, Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah. Atau firman Allah dalam surat Al-Imran ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan Muhammad SAW kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, mari sini kita menuju satu perkataan yang sama antara kita dan antara kalian. Apa perkataan yang sama? Itu perkataan yang lurus, itu perkataan tauhid. Allah na'budah illallah. Ini mana? La ilaha illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. Allah na'budah, janganlah kita beribadah kepada selain Allah illallah, kecuali hanya beribadah kepada Allah SWT. Wala nusyrika bihi syai'an, jangan kita mempersekutukan Allah, dan seterusnya. Baik, kemudian wala yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari Allah dengan karunia dan bukan berarti kewajiban Allah ya. Enggak, artinya janji Allah dan karunia Allah kepada orang yang beribadahnya kepada Allah. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dia tidak akan Allah azab siapa yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan makna tauhidnya, dan sekaligus ini keutamaannya. Walaupun nanti ada dalil-dalil lain yang akan disampaikan beliau ini tentang fadilah atau keutamaan bertauhid itu ya. Ya di antaranya ini, kita nggak akan diazab Allah ya. Senang kita ya, nggak diazab Allah.
justru kita diberikan karunia yang besar. Ya. Di antaranya diampuni dosa-dosa kita eh, dan seterusnya, keutamaan tauhid yang lainnya. Kemudian Muaz pun mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Tidakkah hal yang begitu penting ini ya, begitu indah ini, yaitu karunia Allah tadi, kalau kita bertauhid, Allah tidak akan mengazab kita. Aku sampaikan kepada manusia hal ini. Kata Nabi, la tubashiruhum. Jangan kau kabarkan kepada mereka. Fayattakilu, dikhawatirkan mereka nanti hanya bersandar dengan tauhid saja sehingga malas beramal yang lain. Gitu. Akhrajahu fi sahihain. Ya. Taib, kita akan lihat beberapa faidah dan pembahasan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau ya. Beliau menyebutkan beberapa fadilah atau keutamaan dan juga pembahasan dalam masalah dalil-dalil tentang tauhid tadi. Al-ula, yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Bertauhid. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu nggak sembarangan, nggak asal-asalan, nggak dibiarin begitu aja kita hidup di dunia ini. Ada beban ya, ada tugas yang Allah wajibkan bagi kita untuk bertauhid. Allah persiapkan semuanya. Allah berikan apa sebab-sebabnya, langkah-langkahnya, ilmunya, jalan-jalannya, kemudahan-kemudahannya, dan juga ujian-ujiannya juga ada. Kalau kita berhasil bertauhid sampai kita meninggal, Allah siapkan keutamaan yang besar, pahala yang agung, kemewahan, keindahan, kenikmatan, kesenangan, kemenangan, kesuksesan, semuanya akan kita dapatkan nanti. Kalau kita beribadah kepada Allah SWT, sampai kita meninggal. Ini dalilnya yang pertama ini tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, annal ibadata hiya tauhidu. Ibadah itu adalah bertauhid. Li'annal khusumata fihi. Karena permusuhan atau perselisihan antara Nabi dan umatnya yang membangkang ya, itu dalam masalah ini, dalam masalah tauhid. Para Nabi dan umatnya tidak berselisih tentang kekuasaan. Enggak ada para Nabi itu, saya ingin merebut kekuasaan Anda, jadikanlah saya pemimpin. Enggak. Juga enggak berselisih tentang wilayah ya, tentang keluarga, tentang perkara-perkara yang lainnya, tentang pertanian, tentang jual beli, tidak. Tapi perselisihan mereka itu pada masalah ini. Ibadah hanya kepada Allah. Ketika mereka menyerukan umatnya, ya, qalu ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahlah kamu hanya kepada Allah. Maksud ibadah itu tadi tauhid, mengikhlaskan ibadah itu. Jangan ada kesyirikan dalam ibadah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Mereka pun marah ya. Qalu ajitana lina'budallaha wahda. Hei Hud, ya, kata umatnya itu, kaum Ad. Apakah engkau mendakwakan kami untuk beribadah hanya kepada Allah saja? Wa nadharu ma ya'budu makana ya'budu abauna, dan engkau menyuruh kami meninggalkan Tuhan nenek-nenek moyang kami dulu. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau emang ente benar wahai Hud, coba mana itu ancaman ente, azab yang akan Allah turunkan kepada kami. Jadi mereka malah nantang. Jadi ini yaitu tauhid. Ibadah itu ialah tauhid. Ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi. Ismun likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal afwal zahiran aw batinan. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu ucapan atau perbuatan atau hati, yang batin atau yang zahir, yang nampak. Pokoknya kalau dia Allah ridhoi, kemudian Allah cintai perbuatan itu ibadah. Ya. Dan
yang paling besar, yang paling agung kecintaan Allah dan keridhaan Allah adalah tauhid. Dari mana kita tahu bahwa tauhid itu diridhoi Allah, dicintai Allah? Dari perintah-perintah Allah untuk bertauhid dan larangan-larangan Allah untuk syirik, larangan-larangan Allah untuk meninggalkan kesyirikan. Dari mana lagi kita tahu? Dari janji-janji Allah kepada ahlu tauhid dan juga ancaman-ancaman Allah kepada pelaku kesyirikan. Dari mana kita tahu dia adalah ibadah tauhid itu yang Allah ridhoi, yang Allah cintai? Dari pahala-pahala yang besar dan juga pujian-pujian Allah kepada ahlu tauhid dan juga pujian-pujian Nabi SAW kepada orang-orang yang bertauhid. Jadi ibadah itu ialah tauhid. Mudah memahami ibadah itu ya, tauhid. Jadi tidak boleh kita berdoa, ibadah itu kan contohnya doa. Ini sudah kita sebutkan contoh-contoh ibadah dalam kitab Ushulus Tsalatsa ya. Sudah kita bacain juga itu. Simak di video-video sebelumnya tentang Ushulus Tsalatsa, jenis-jenis ibadah. Itu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, menyembelih kurban, bertawakal, istighosa, isti'anah, dan yang lainnya. Itu semua ibadah. Nah itu semua Allah ridhoi. Allah cinta. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Allah yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Dan seterusnya menunjukkan kecintaan Allah kepada hal itu, maka itu ibadah. Karena Allah cinta sama perbuatan itu. Dan Allah ridho ya. Dan Allah tidak mencintai dan tidak meridhoi kesyirikan, kefasikan, perbuatan maksiat. Walakinnallaha la yardu 'anil qaumil fasikin. In tardauhum, jika engkau meridhoi mereka, maka Allah tidak meridhoi orang-orang yang berbuat fasik. Artinya Allah nggak ridho dengan orang yang fasik tersebut. Ya. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak suka orang-orang yang berbuat fasik. Wallahu la yuhibbul fasikin. Allah juga tidak suka orang-orang yang merusak di muka bumi, orang-orang yang berbuat fasik. Yaitu berarti lawan dari kecintaan keridhaan Allah, sesuatu yang tidak ibadah. Nah, meninggalkannya itu ibadah. Berarti kita meninggalkan apa yang Allah larang. Allah ridhoi, berarti Allah cintai. Ibadah itu adalah tauhid ya. Dan orang yang menyembah selain Allah nggak bermanfaat tauhidnya. Berarti dia tidak bertauhid. Ya. Kalau dia berbuat riya, ya siru riya, ya, itu dengan riya itu tadi, riya kecil, ya apa syirik kecil, maka ibadah itu nggak Allah ridho, ibadah yang dia lakukan itu terhapus amal. Bahkan dia diancam dengan hukumannya. Kalau riyanya riya besar, seperti yang dilakukan orang-orang munafik, i'tiqadi, ya, secara keyakinan dia munafik, maka semua amalannya riya, maka itu dihapus semua amalan. Nggak bermanfaat Islamnya, nggak bermanfaat sholatnya, ibadah yang lainnya. Apalagi kalau dia tidak beribadah kepada Allah, cuman sekedar KTP doang. Nggak manfaat KTP-nya di kuburan, di akhirat itu nggak manfaat. Walaupun tertulis Islam, kalau dia nggak ibadah sama Allah, nggak sholat, nggak zakat, nggak bermanfaat. Berarti dia tidak mentauhidkan Allah, nggak akan manfaat itu pengakuan secara KTP saja ya. Kemudian yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Lam ya'budillah. Siapa yang tidak mendatangi tauhid, ya tadi, mengesahkan Allah, mengikhlaskan Allah, maka sejatinya dia belum beribadah kepada Allah. Ya, tadi percuma. KTP-nya nggak akan manfaat. Walaupun ditulis Islam, nggak akan bermanfaat di alam barzah, nggak akan bermanfaat nanti di akhirat. Misal ada orang KTP-nya Islam, hidup di lingkungan Muslim, Islam, lahir keadaan Islam. Tapi dia nggak mau sholat, nggak mau beribadah kepada Allah. Dia meyakini Allah itu ada, cuma dia nggak percaya dengan agama-agama misalkan. Percuma keyakinan di Allah ada. Itu sama kayak keyakinan orang musyrik dulu ya. Kalau kamu tanya, ya, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan Muhammad kepada mereka orang musyrik, siapa yang memberikan kamu rezeki dari langit dan bumi?
Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan, mengeluarkan kehidupan dari kematian, kematian dari kehidupan? Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur seluruh urusan di dunia, di langit dan bumi ini? Apa jawab orang musyrik? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan dia adalah Allah. Lihat, ya, orang musyrik juga mengakui. Tapi apakah bermanfaat pengakuan itu? La. Udah kita bahas di Qawaid Arba pada pertemuan pertama itu tentang kaidah yang pertama, bahwa pengakuan saja Allah pencipta, Allah memberi rezeki, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam sampai mereka masuk Islam, kemudian istislamu lillahi bitauhid, sampai mereka benar-benar mengamalkan tauhid, kemudian al-inqiyad lahu bitta'ah, sampai mereka benar-benar mentaati perintah Allah. Walaupun bertingkat-tingkat ketaatan mereka, yang penting dia mentaati Allah. Ya, kemudian wal bara'atu anisyirki wa ahlihi, dan sampai dia meninggalkan perbuatan syirik dan pelakunya. Itu baru Islam yang akan bermanfaat. Ya, akan bermanfaat di alam kubur nanti ketika malaikat munkar nakir akan mengujinya. Akan bermanfaat di alam akhirat nanti ketika dia di padang mahsyar, ketika dia di yaumul hisab, mizan, di haud Nabi SAW, di sirat, dan sampai nanti di surga dan Allah SWT. Tauhidnya akan bermanfaat itu. Jadi pertahankan tauhid kita dan terus belajar nih tentang tauhid supaya kita meninggal dalam keadaan muwahhid. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Fafihi makna, dan ini adalah makna surat Al-Kafirun itu ya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Iya, syirik. Mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah, sedangkan kita hanya menyembah Allah. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Al-hikmatu fir irsalir rusul. Hikmah diutusnya rasul-rasul. Ini ayat yang surat An-Nahl itu ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah ani ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tinggalkan, jauhi oleh kalian taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Jadi tujuan Allah utus para nabi dan rasul ya ini tentang tauhid, tentang tauhid. Siapa yang berdakwah tentang tauhid, sungguh dia sudah mengikuti manhaj, metode, cara dakwanya nabi dan rasul. Siapa yang tidak berdakwah dengan tauhid, bahkan alergi dengan tauhid, sungguh dia telah menyelisihi cara para nabi dan rasul berdakwah. Ya. Dakwah tauhid ini penting sampai kita meninggal dunia. Nabi SAW sampai seumur hidupnya berdakwah tauhid. Bahkan 13 tahun di Mekah isinya tauhid, tauhid, tauhid. Baru 10 tahun di Madinah disempurna dengan syariat-syariat yang lain. Tapi tetap tauhid terus diajarkan sampai wafat Nabi SAW berdakwah tauhid. Jangan sampai kuburannya dibangun, dimegahkan, kemudian dijadikan tempat ibadah. Ya. Kemudian an-risalah al-khamisah, yang kelima, an-risalah ta'ammad kulla ummatin. Risalah itu risalah yang dibawa Nabi SAW itu mencakup semua umat. Dan juga seluruh umat para nabi dan rasul risalahnya sama. Maksudnya agama mereka wahid ya, yaitu bertauhid. Ya, yaitu tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Allah telah utus setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? Ani ibudullah wajtanibut taghut. Kemudian yang ke-6, anna dinal anbiya'i wahid. Naam. Agama para nabi itu satu, Islam. Dan semua para nabi dan rasul menyuruh beribadah hanya kepada Allah. Walaupun syariat mereka berbeda-beda. Metode mereka dalam ibadah berbeda-beda atau cara mereka ibadah berbeda-beda.
kaifiahnya ya. Tapi hakikatnya ruh dari ibadah yaitu tauhid hanya menyembah Allah itu sama. Semuanya sama, menyuruh hanya menyembah kepada Allah. Yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah. Pembahasan yang sangat besar. Anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bitaghut. Bahwa beribadah kepada Allah itu enggak mungkin bisa ditegakkan kecuali dengan mengingkari semua taghut. Dan ini sesuai dengan makna dalam firman Al-Surah Al-Baqarah itu ya, 256 ya. Faman yakfur bitaghut, siapa yang mengingkari taghut, lain ini. Kufur itu artinya kan mengingkari. Ya kita ini mengingkari taghut, mengkufuri taghut kita, beriman kepada Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah maksudnya beribadah hanya kepada Allah. Jadi nggak cuma iman itu percaya doang, nggak cuma yakin doang, tapi ditunjukkan, dibuktikan dengan ibadah, dengan tawadhu di hadapan Allah, menundukkan kepalanya dengan ruku dan sujud di tanah ya, di bumi, dan membaca memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW cara ibadahnya. Ini makna beriman kepada Allah. Mengingkari taghut semua yang kita tinggalin. Ibadah kepada malaikat, kepada para nabi, orang-orang soleh, batu, kuburan, pohon, gunung, laut, siapa lagi? Matahari, bulan, itu yang disembah-sembah manusia. Kita tinggalin semua, kita ingkari semuanya. Dan kita hanya beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat ya, yang enggak akan terputus, tali agama Allah. Jadi enggak mungkin orang bisa murni ibadahnya, murni keikhlasannya sebelum dia meninggalkan semua taghut-taghut tersebut, mengingkari dan meninggalkannya, menjauhinya. As-samina, yang ke-8, anna taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut itu umum, semua yang disembah selain Allah disebut taghut. Dalam usul salasah kita sudah sebutkan ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya, ru'usut tawaghit itu adalah ra'sut tawaghit itu ada 5 kan. Iblis, kemudian para dukun itu yang mengaku bisa mengetahui ilmu gaib itu ya. Kemudian yang menyuruh orang untuk menyembah dirinya. Yang keempat itu yang disuruh, yang disembah orang lalu dia ridho walaupun dia nggak nyuruh, tapi dia ridho disembah orang. Dan yang terakhir itu yang berhukum dengan hukum Allah, selain Allah, menganggap hukum selain Allah itu lebih sempurna. Kemudian yang ke-9, izamu sya'nu salasil ayat al-muhakkamat fi suratil an'am, tadi 151 sampai 153. Agungnya kedudukan 3 ayat dalam surat Al-An'am tadi, indas salaf, menurut para salafus saleh. Wa fiha, dan di antara pembahasan dari 3 ayat itu yang paling agung adalah an-nahyu anisyirki, tentang larangan Allah berbuat syirik. Tadi ya, Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ayat ini menurut para ulama salaf ayat yang sangat agung kandungannya. Kenapa? Karena di antaranya salah satunya adalah tentang kesyirikan ya, larangan kesyirikan. Kemudian wa fiha thamaniyata asyara mas'alah. Al-asyira al-ayatul muhakkamah fi suratil Isra. Ya, surat Al-Isra itu yang ayat 22 dan seterusnya ya. Di dalamnya ada 18 pembahasan kurang lebih. Dan Allah mulai dari 18 pembahasan itu dengan firman-Nya la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain yang kamu sembah. Tentang tauhid. Dan Allah tutup juga dari 18 pembahasan itu wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Wa nabbahana Allah subhanahu ala idhami sya'ni hadhil masail, dan Allah mengingatkan kita tentang agungnya
ayat tersebut dari beberapa pembahasan dari ayat itu dengan firman-Nya, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Yang demikian itu yang dibacakan kepadamu, yang 18 masalah pembahasan tadi, itu apa yang Allah telah wahyukan kepadamu atau Rabbmu, ya, apa yang telah diwahyukan Rabbmu kepadamu dari hikmah, ilmu yang Allah ajarkan. Kemudian yang ke-11, ayat surat Nisa, allati tusamma ayatul hukukil asyra, yang disebut dengan ayat 10 hak-hak dan kewajiban. Allah mulai 10 hak-hak kewajiban itu dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini saya 36 ini. Yang ke-12. At-tanbih ala wasiyati Rasulillah SAW inda mautihi. Memperhatikan wasiat Nabi SAW saat wafatnya. Ini wasiat yang benar yang harus diperhatikan. Tentang tauhid yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi ya. Yang wasiat ini seakan-akan sudah distempel oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan pentingnya wasiat tersebut tentang tauhid tadi. Ya, bukan malah sibuk dengan wasiat siapa pengganti Rasulullah SAW sehingga mereka menipu dengan berita-berita palsu tentang masalah itu ya. Yang dilakukan orang-orang Syiah dan Rafidhah. Ats-tsalitsatu asyar, yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina, mengetahui hak Allah atas kita. Itu tauhid tadi. Yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu, mengetahui hak hamba apabila menunaikan hak Allah, yaitu janji Allah ya. Bukan berarti kewajiban Allah, tidak. Janji Allah kepada hambanya, kalau kamu bertauhid, tidak akan Allah azab. Allah akan memuliakan dan Allah akan memberikan balasan yang besar, pahala yang melimpah ya. Kehidupan yang mewah, yang indah, yang sukses, yang bahagia, yang senang, pokoknya semuanya kesempurnaan kebahagiaan itu di akhirat, khususnya bagi orang yang bertauhid ini. Yang ke-15, anna hadhil mas'ala la ya'rifuha aktsarus sahaba. Permasalahan ini bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat. Ya, ini menunjukkan ya bahwa ilmu tersebut para sahabat juga terkadang tidak mengetahui beberapa perkara-perkara penting ya, karena Nabi SAW belum mengajarkannya. Tetapi para sahabat tentu kedudukannya sangat agung ya. Bukan berarti mereka jahil ya. Tetapi menunjukkan bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya, ilmu para sahabat pun bertingkat-tingkat. Jadi ada yang mengetahui masalah ini, ada yang tidak mengetahui. Tetapi semua para sahabat itu udulun, semuanya adil, semuanya telah Allah ridhoi. Jawazu kitmanul ilmi lil maslaha. Yang ke-16, boleh menyembunyikan sebagian ilmu untuk maslahat. Jadi dari hadis Mu'adz tadi, dari hadis Mu'adz bin Jabal tadi, Nabi SAW mengatakan la tubasyiruhum fayattakilu. Ini menunjukkan bahwa ada ilmu-ilmu yang kalau belum waktunya kita sampaikan, jangan disampaikan. Misal membawa mudarat ya untuk orang yang disampaikan tersebut. Ya. Tadi kan tentang keutamaan tauhid, tidak akan Allah azab. Khawatir bagi orang yang masih lemah semangat amalnya, ketika dikasih tahu keutamaan tauhid, akhirnya ya sudahlah saya bertauhid aja. Akhirnya amal-amalan yang lain ditinggalkan sama dia. Ya. Khawatirnya seperti itu. Ya. Namun para sahabat tidak berani menyembunyikan ilmu sehingga tetap hadis ini disampaikan oleh mereka. Ya. Kemudian selanjutnya istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Dianjurkan memberi kabar gembira kepada orang muslim apa yang disenanginya. Ya Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang bertauhid, nah, dikasih kabar gembira, Allah enggak akan mengazab dan Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya ya. Kemudian yang ke-18, al-khawfu minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Hati-hati jangan tertipu ya. Artinya takut kita dari bersandar dengan rahmat Allah saja. Maksudnya akhirnya dia beralasan kan tauhid bagus. Untuk apa saya ibadah lagi? Untuk apa saya melaksanakan amal-amal yang lain? Saya udah cukup bertauhid saja. Jangan sampai kayak gitu. Tertipu nanti dia ya. Tetap ya, kita yakini janji Allah, keutamaan-keutamaan, tapi juga kita semangat melakukan amalan-amalan ya.
Wa qul i'malu, kata Allah dalam surat Taubah itu 105 kalau nggak salah. Bekerjalah kalian, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat amalan kalian. Rasul juga melihat amalan kalian. Orang-orang beriman pun melihat amalan kalian. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan diberitakan kepada kalian amalan yang telah kalian lakukan. Jadi saat Allah kumpulkan nanti ya pada hari hisab, akan diperlihatkan amalan-amalan kita. Dan beruntunglah orang-orang yang di dalam catatan amalannya banyak amalan-amalan kebaikannya. Faman wajada dzalika falyahmadillah. Siapa yang mendapati amalan-amalannya itu banyak, ya, berkualitas, kemudian dibalas oleh Allah dengan sempurna, pujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk beramal tersebut. Waman wajada ghaira dzalika, tapi kalau dia dapati selain itu, artinya catatan amalannya yang buruk-buruk, kebanyakan yang buruk, malas sholat, malas infak, malas sedekah, malas zakat, malas puasa, malas zikir, pokoknya yang ada amalan-amalan maksiat, ya. Fala yalumanna illa anfusahum. Kata Allah, jangan dia celah kecuali diri dia sendiri aja, salahin diri sendiri. Kemudian yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam. Ucapan orang yang ditanya kalau dia nggak tahu, maka katakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui dalam masalah hukum-hukum Allah ini ya, syariat Allah. Jadi Allahu a'lam. Kalau kita nggak tahu ya sudah, jangan kita sok tahu gitu. Akhirnya kita jadi asal-asalan, ngaco, sembarangan, dan bahaya kalau diikuti oleh orangnya. Kemudian yang ke-20, jawazu takhsisi ba'dhin nasi bil ilmi duna ba'din. Boleh kita mengkhususkan, mengajarkan ilmu kepada sebagian orang dari sebagian yang lain. Artinya, saya mau ngumpulin beberapa orang saja sini, saya mau ngajarin kalian ilmu. Ya. Misalkan kita lihat nih ada beberapa orang yang senang belajar. Kemudian dia juga ada potensi. Gitu. Kalau belajar itu dia bisa jadi ulama. Akhirnya sini kamu belajar sama saya, atau kita suruh dia kamu belajar sama para ulama. Ya, boleh kita mengkhususkan ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang ke-21, tawadu'u sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari ma'al irdafi alaihi. Tawaduknya Nabi SAW mau menaiki kendaraan yang tidak mewah, keledai, bahkan Nabi membonceng lagi. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Kemudian yang ke-22, jawazul irdafi ala daba, boleh berboncengan di atas kendaraan. Yang ke-23, fadilatu Mu'adz bin Jabal. Hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan ilmu spesial kepadanya, ya, kabar gembira kepadanya. Yang belum tentu Nabi ajarkan kepada yang lain. Kemudian bahkan ya Nabi mengatakan la tubasyiru. Jangan kasih tahu orang lain. Cukup kamu dulu yang tahu gitu. Ini menunjukkan spesialnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ke-24, idhamu sya'ni hadhil mas'alah, menunjukkan agungnya pembahasan tauhid ini. Naam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, atau mungkin ada pernyataan yang ingin disampaikan, tafadhal. Enggak ada? Iya, Baik. Ustadz. Baru bisa di-unmute, Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon nasihatnya, Ustadz. Biasanya sebagai manusia itu kalau ada hak
dan kewajiban, biasanya haknya itu tidak terlalu dikonsentrasikan, tapi banyaknya menuntut kewajiban yang dia inginkan. Maksudnya di sini dalam hal hak Allah adalah beribadah. Kemudian tanda kutip Allah akan memberikan konsekuensi yang sudah dilakukan hambanya. Misalnya dari beribadah tersebut. Allah menjanjikan banyak hal yang itu luar biasa. Dan tatkala hamba berdoa misalnya, kemudian Allah belum mengabulkannya, kemudian si hamba ini suka berbicara misalnya, saya sudah melakukan ini, tapi kok tidak dijawab. Nah, akhlak yang seperti ini secara umum kita kan tahu bahwa itu salah, Ustadz, itu tidak baik. Namun apabila itu terjadi, apakah itu cenderung mengarah kepada kemusyrikan, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kemusyrikan itu adalah mempersekutukan Allah dalam ibadah, mempersekutukan Allah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kesyirikan. Ada yang besar yang menghapus semua amal, ada yang kecil menghapus sebagian amal, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau yang besar tadi mengeluarkan dia dari Islam, di akhirat dia diancam dengan kekal di neraka. Kalau syirik kecil tadi tidak sampai kekal dan tidak juga keluar dari Islam. Seperti riya, itu syirik kecil itu. Itu adalah kemusyrikan. Adapun sikap-sikap yang lainnya, ya, wallahu ta'ala alam, ya, itu adalah mungkin kurang pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian ya seperti yang disebutkan tadi, itu adalah akhlak yang buruk terhadap Allah, kurang ta'zimnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Akibat apa? Jahilnya mereka tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya ya, tentang perbuatan Allah yang begitu agung, memiliki banyak hikmah, yang begitu adil, dan tentang rahmat Allah yang maha luas, juga tentang hukuman Allah yang menyakitkan, dan seterusnya. Maka nasihat kami, hendaklah kita terus membaca Al-Quran, membaca maknanya, tafsirnya, memahami kandungan-kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya itu selalu ada pembahasan tentang nama dan sifat Allah, sehingga kita kenal siapa Rabb kita Subhanahu wa taala dan bertambah ke pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, Ustadz, jazakumullahu khairan. Selanjutnya, Ustadz, di poin Nah, yang ke-9 tadi, di ketiga ayat yang sudah disebutkan, itu kan ayat yang muhkamat. Dan di situ ada 10 masalah. Yang pertama adalah larangan perbuatan syirik. Apakah boleh dijelaskan? Maksudnya bukan dijelaskan apa aja poin 10-nya itu, Ustadz? Atau dibaca ayatnya dari ayat 151 sampai 153. ya, Ustadz, berarti nanti temukan sendiri ya, Ustadz. Ayo, nah, dibaca Iya, dan dilihat tuh ada poin-poinnya. Ya, ada syirik, jangan durhaka sama orang tua, jangan membunuh anak-anak, jangan berbuat fahisya, jangan membunuh nyawa, jangan mengambil harta, dan seterusnya sampai jangan mengikuti jalan yang bukan jalan Nabi SAW, sampai yang ke-10 itu ya. ya, Masya Allah, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Oh ya, di sekalian sini, baca tafsir ayat itu. Insya Allah akan disebutkan oleh para ulama tafsir tentang 10 kandungan itu. ya, Ustadz. Baik. Nah, selanjutnya, Ustadz, di sini tentang wahyu, Ustadz. Allah mengingatkan kepada kita pentingnya masalah yang eh, surat Al-Isra ayat 39, Ustadz. Di situ Nah, disebutkan sebagian hikmah yang diwahyukan. Nah, kita yang misalnya bersosial media, Ustadz, terkadang banyak tanda kutip pentolan-pentolan dari agama yang mereka mengklaim agama Islam bahwa mereka mendapat wahyu kemudian mengadakan
amalan yang katanya itu dari Rasulullah SAW. Tetapi anehnya mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengunjungi mereka di majelis mereka, misalnya setiap pekan Itu atau pembohong, itu ketika, pendusta. Udah nggak usah dipercaya. Itu pendusta. Al-Kazzab yang disebutkan Rasulullah SAW ya di antaranya itu tadi. Dia berdusta itu. Poinnya jangan dengerin, tinggalin mereka. Siapa yang menganggap Nabi SAW hidup atau Nabi SAW mengunjunginya, maka ini adalah akidah yang sesat, ya, yang kedustaan atas nama Rasulullah SAW untuk mengambil harta manusia dengan cara batil, untuk berkuasa atau untuk menyesatkan manusia dan motivasi-motivasi yang lain yang hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahul musta'an. iya, ini satu lagi Ustadz, ada request, ada permintaan, bolehkah Ustadz menjelaskan selain yang ada di buku ini keutamaan dari Mu'adz bin Jabal? Jazakumullah khairan Ustadz. Wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Keutamaan-keutamaan para sahabat itu ya banyak, para ulama menyebutkannya ya dalam kitab-kitab mereka. Insya Allah mudah-mudahan kita selesai tauhid ini nanti kita akan sebutkan hal-hal itu. Iya Ustadz. Tidak hanya Mu'adz, ya ingat. Tadi riwayatnya nggak hanya Mu'adz, tapi ada hadis Ibnu Mas'ud. Ada juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada juga Mu'adz bin Jabal. Ada yang lainnya. Nah, Iya Ustadz. Pertanyaannya selesai Ustadz. Jazakumullah khairan. jazakumullah khair, barakallahu fikum. Tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait kalau di grup keluarga Ustadz, di mana kita ada grup keluarga besar satu kakek, ada di situ ada om, ada tante, ada sepupu, kemudian ada keponakan ya. Nah, tadi yang Ustadz katakan bahwa apa namanya jangan sampai mungkin mereka ilmunya mungkin belum tahu gitu ya Ustadznya, tapi eh, ketika ada yang share misalnya di grup keluarga itu ada yang share masalah misalnya Allah ada di mana-mana gitu kan. Nah, kita tuh eh, saya dan adik-adik tuh sepakat udah nggak usah cukup mengingkari aja gitu ya, cukup mengingkari dan mendoakan, nggak usah apa di di se- dibantah gitu karena memang akan menjadi ribut silaturahimnya gitu, akan mengganggu silaturahim. Nah, apakah kita sudah benar Ustaz berpendapat seperti itu? Jazakallah khairan Ustaz, mohon pencerahannya. Nah, wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya kita share juga yang benarnya ya. Kita share yang benarnya. Semampu kita. Kita share, tapi tentu dari sumber-sumber yang valid. Misal ada ceramah masyayikh tentang sifat Allah, ada ceramah ustadz yang menjelaskan detail perinciannya dengan dalil-dalilnya tentang nama dan sifat Allah. Gak apa-apa kita share aja. Setelah itu cukup. Ya, kalau dia tanya berdebat yang lain berhenti. Karena bisa jadi ya eh, ceramah yang kita share itu, video-video singkat yang kita share itu bisa jadi bermanfaat, memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu a'lam. Nah, Iya, Ana boleh bertanya, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi tafadhol. wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Tadi Ustadz jelaskan kalau di orang yang punya KTP cuma secara pengakuannya di KTP Islam aja itu tidak diakui oleh Allah. Nah, ini bagaimana dengan orang yang mempunyai keimanan hanya sebiji jahroh itu, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khair. Siapa yang memiliki keimanan sebesar biji zarah tidak dikeluarkan dia dari Islam, maka dia akan bermanfaat keimanan itu. Dia akan mendapatkan keutamaan keimanan walaupun sedikitnya selama dia tidak keluar dari Islam. Yang kami maksud tadi tidak bermanfaat KTP-nya adalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanannya.
Sehingga nggak bermanfaat keimanannya kalau dibatalkan dengan perbuatan-perbuatan yang dalam syariat itu batal ya imannya. Seperti orang yang tidak meyakini Islam, batal keimanannya. Walaupun dia maksudnya tidak meyakini agama Islam itu agama yang benar. Atau tidak meyakini Rasulullah SAW, ya, maka batal. Ini ada pembahasannya tentang pembatal-pembatal keimanannya. Wallahu ta'ala alam. Selama imannya tidak batal, maka itu bermanfaat di akhirat. Walaupun misalkan dia dihukum ya, dimasukkan ke dalam neraka, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ahlul kiblah, ahlul iman, walaupun sedikit imannya, tidak dihapus keimanannya, ya, walaupun ada sedikit keimanannya dengan semua besar dosanya, tetap itu akan bermanfaat, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Naam. Assalamualaikum Ustadzul Allah Fadil. yuhsinilaikum. Tafadhal ya akhina. Azam kaifa Begini, halukum? Alhamdulillah bi khair. Anta kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khairin ya akhi, ya Insyaallah. habib, ya ghali. Masya Allah. Begini Ustadz, kami sebagai bagian dari komunitas Thullabul Ilm agak merasakan keresahan karena syubhat sebagian orang yang berani tampil berbicara di depan banyak orang dan dengan lantangnya mereka itu mengatakan bahwa menuntut ilmu agama itu tidak penting karena dalam hadis Arba'in kedua-dua Nabi pun menjelaskan bahwa masuk surga itu sangat mudah hanya dengan ibadah-ibadah pokok kita dengan gampang bisa masuk surga sehingga dengan itu mereka dengan lan- lancangnya begitu lancangnya merendahkan para ulama, merendahkan ilmu agama, mengatakan bahwa ilmu agama ketinggalan zaman dan sebagainya gitu. Barangkali nasihatnya Ustadz agar kami tetap diteguhkan dalam Tholabul Ilm. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair wa fikum barakallah. Dan pendapat mereka tadi menunjukkan jahilnya mereka tentang ilmu dari memahami hadis-hadis Nabi SAW. Itu sudah jelas ya, bahwa hadis yang menunjukkan ya tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apabila aku melaksanakan sholat 5 waktu, mungkin hadis itu yang dimaksud ya, melaksanakan puasa Ramadan, walam azid fi dzalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am, kata Rasulullah SAW, apabila aku melaksanakan sholat 5 waktu puasa Ramadan, kemudian aku tidak menambahkan ibadah yang lain dari yang hal itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi mengatakan na'am. Oh ya, wa haramtul haram ya, wa ahlaltul halal ya, dalam hadis itu. Aku menghalalkan apa yang Allah halalkan dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apakah aku masuk surga? Nabi mengatakan na'am. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Lihat ya, kejahilan mereka memahami hadis ini menunjukkan kekurangan ilmu mereka sehingga mereka berani berkata hal yang demikian. Maka bagi kita sebagai penuntut ilmu, ya ucapan mereka itu tidak syubhat-syubhat mereka juga tidak melemahkan kita dalam menuntut ilmu. Dan wahai para penuntut ilmu, teruslah ya kita menuntut ilmu bersabar. Ya, sebagaimana nasihat para ulama kita untuk bersabar dalam usul salasa itu, di kitab usul salasa kan di muqaddimah yang pertama beliau ingatkan itu tentang yajibu alaina ta'allumu bi arba'i masail. Yang pertama tentang ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah, ma'rifatu Nabi SAW, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian al-amalu bi, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilai, yang keempat as-sabru alal ada fihi. As-sabru, beliau menyebutkan sabar. Setelah kita berilmu, mengamalkan, mendakwah dan bersabar. Dan sabar mencakup semua, termasuk menuntut ilmu harus sabar. Ya. Harus sabar terus kita menuntut ilmu sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu ini itu akan bermanfaat untuk kita di dunia, akan bermanfaat untuk kita di alam kubur, di alam barzah, dan akan bermanfaat nanti di akhirat. Dan dengan ilmu ini kita akan mendapatkan amal jariyah, ilmu yuntafa'u bi. Salah satu amal jariyah itu sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu ini kita jadi nggak bisa dibodohin ya oleh syaitan dan juga dajjalun ya, al-kadzabun ya, para pendusta, para pembohong dan juga orang-orang yang menipu ya.
golongannya tentara-tentara para setan yang menipu manusia dengan menghiasi keburukan dengan kebaikan. Kalau kita berilmu, kita jadi tahu, oh ini syubhat, oh ini batil, oh ini salah, oh ini tidak benar ya. Jadi teruslah kita semangat menuntut ilmu dan terus kita mengikhlaskan dalam thalabul ilmi agar kita mendapatkan ilmu dan bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, tentu Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Ya. Kemarin kalau nggak salah atau 2 hari yang lalu ya, ketika kami menghadiri daurah para ulama di Masjid Syuhada itu di Madinah, antum tahu itu kan. Syekh Mahir Ibn Abdul Aziz Hauja, ya, hafizallahu taala, beliau membahas tentang usul salasah. Beliau membahas tentang ilmu itu. Dan beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang firqatud dhalalah, orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu, kenapa sih mereka itu sangat antipati dengan ilmu? Ya karena mereka itu nggak sabar dan nggak suka dengan ilmu. Mereka pengen yang ringkas, yang simple, yang bisa cepat terkenal, yang bisa cepat ngambil harta manusia dengan cara batil tadi. Ya dengan cerita-cerita, dengan dongeng-dongeng, apalagi kalau dia jago ngomong ya. Allahul musta'an. Fa nas'alullah salam wal afiyah wa an yuwaffiqana jami'ah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hayakumullah Syekh Azam. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Said dari Amsterdam ini. Ustaz. Hayakumullah barakallahu fikum Syekh Sa'id. Ustaz, Ana mau tanya, di dekat rumah kami ini ada satu masjid Afrika. Kami sering sholat di sana dan banyak hal-hal yang sebenarnya salah dalam pandangan kami seperti biasa. Salah satu diantaranya muadzin. Di situ ada muadzin. Sebenarnya mereka ini, dia ini seorang mu'alaf, tapi Masya Allah dia 5 waktu, Masya Allah dia rajin sekali ke masjid, bahkan sebelum muadzinnya yang sebenarnya itu datang, dia sudah datang, tapi cara melantunkan adzan salah Ustaz. Kami pernah menegurnya, terutama pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, itu saya anggap ini benar-benar salah. Dia mengatakan asyhadu alla la ilaha illallah. Akhirnya kami menegurnya agar dia bisa memperbaiki. Tapi kenyataannya dia masih terus seperti itu. Dia merasa ini nggak salah. Sampai saya menyampaikan ke jamaah yang lain, salah satu jamaah yang Maruko yang kebetulan sholat di situ, tolong si Fulan ini diperhatikan adzannya karena ini ada satu kesalahan, mungkin anak khawatir artinya berbeda. Akhirnya dia tanya siapa, akhirnya terpaksa saya menyebutkan namanya. Ternyata dia sebelum saya sudah menegurnya dia. Menegur bahwa ini salah, kamu harus begini. Nah, sekarang dia sudah 5 tahun menjadi seorang mu'alaf, tapi sama sekali tidak berubah. Bagaimana itu? Apa sikap saya harus sudah acuh aja, pokoknya saya sudah menyampaikan, atau tetap terus diperingati, Ustaz? Barakallahu fiik, itu aja, Ustaz. Wa fikum barakallah. Naam, semoga Allah menjaga hidayah saudara-saudara kita ya yang sudah masuk Islam. Dan semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada mereka dan memperbaiki keyakinan dan juga ibadah-ibadah mereka. Amin ya Allah. Adapun dalam masalah ini ya, kita perhatikan saja aturan di masjid tersebut. Ya, saya nggak tahu bagaimana aturan sholat di sana tentang muazin. Kalau di negara-negara kaum muslimin ya biasanya itu sudah ada petugas khusus ya, yang tidak boleh sembarangan orang melantunkan azan dan juga menjadi imam. Itu dipilih biasanya dari dewan masjidnya ya, atau dari kementerian agama di negara-negara tersebut ya, sehingga memang nggak boleh sembarangan orang melantunkan azan, atau bahkan tidak boleh sembarangan orang menyampaikan Al-Quran, bahkan membacakan Al-Quran ya. Dalam suatu asar disebutkan orang Arab Badui dahulu pernah
mendatangi kota Madinah di zaman Khalifah Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mendatangi kota Madinah, lalu dia berkata kepada orang-orang di sini, siapa yang ingin membacakan aku Al-Quran? Karena aku nggak tahu tentang Al-Quran. Orang Arab Badui ini orang kampung yang benar-benar awam ya. Dia pengen mendengarkan Al-Quran. Lalu akhirnya ada seseorang maju, lalu dia membacakan Al-Quran. Dia membacakan surat Baro'ah, surat At-Taubah itu ayat kedua. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi wa adzanu minallahi wa rasulihi annallaha ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Ternyata orang ini baca wa rasulihi. Sehingga maknanya dia salah harokat doang itu. Sehingga maknanya berubah menjadi Allah berlepas diri kepada orang musyrik dan rasulnya. Artinya Allah meninggalkan orang musyrik dan rasulnya. Lalu orang-orang Badui ini yang tahu bahasa Arab, dia mendengar ayat itu, akhirnya dia pun mengatakan, abari Allahu min rasulihi. Apakah Allah berlepas diri dari rasulnya? Kalau begitu, dia bilang, iyakunillahu bara'a min rasuli fa ana abra'u minhu. Kalau memang Allah berlepas diri dari rasulnya, maka aku akan berlepas diri dari rasulnya. Ini kan bahaya kekufuran. Kemudian sampailah berita ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dipanggil orang Arab Badui tadi. Dia ceritakan, saya mendengar orang baca ini. Ketika itu Umar melarang orang sembarangan membacakan Al-Quran. Akibatnya salah fatal dalam memahami ayat tersebut. Ya, nah termasuk juga syiar-syiar Islam ya seperti azan dan yang lainnya kalau bisa walaupun tidak sefatal Al-Quran ya. Karena lafaz azan insya Allah secara mutawatir, secara ijma seluruh kaum muslimin itu sudah hafal. Tapi bahaya di suatu daerah apabila musliminnya jarang, kemudian banyak orang yang masuk Islam dan dia mengetahui lafaznya seperti itu, nanti khawatirnya makna syahadatain yang makna syahadat Muhammad Rasulullah atau syahadat la ilaha illallah itu asyhadu alla la ilaha illallah ya, maksudnya ada tambahan, harusnya asyhadu an la ilaha illallah jadi asyhadu alla la ilaha illallah, ada tambahan la-nya itu ya. Jadi tetap nasihati, jangan berhenti, harus sabar. Kemudian kalau bisa ambil, kalau memang cara biasa nggak bisa ya cari dengan cara yang diplomatis lah ya, dengan cara membuat aturan, misalkan muazin di sini harus kita ya ajak orang-orang yang memiliki wewenang otoritas di masjid tersebut. Kemudian kita harus pilih nih muazin juga imam ya untuk ibadah kita makin khusyuk dan juga syiar Islamnya makin baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga Ya, Allah Ustaz. memperbaiki semua keadaan kita semua ya kaum muslimin. Nah, mungkin kita cukupkan ya. Amin. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakumullah khair wa fikum barakallah Syekh Sa'id Abu Ayyub. Baik, nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.